Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين وعلماء العاملين مشايخنا في الدين ولكل ولي وليه من مشارق الأرض إلى مغربها ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخصوصا المصنفين هذا الكتاب الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي وأصولهما وفروعهما ونخصوصا إلى شيخنا خالد بن كالاني وإلى الشيخ عبد الوهاب أسأل الله وإلى شيخنا أسأل الله عبد الرحيم وشيخنا ومربي روحنا رمضان محمد بن درس سيد محمد صالح وأصولهم وفروعهم شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا ببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'un hum adapun mereka orang-orang Yahudi itu samma'un banyak mendengar, itu samma'una banyak mendengar lil kadzibi kepada kebohongan. Akaluna yang banyak makan, akaluna yang banyak makan lisuhti kepada barang yang haram. Jadi gawenya ngurusin hal-hal yang bohong, makanan yang makan yang haram. Bidhammil ha'i dengan didhammah haknya, wasukuniha dan sukunnya ha. Bisa dibaca suhuti, bisa dibaca suht ya, suhti. Ayil harami yani barang haram.
Karrosya seperti suap. Suap itu apa? Nyogok. Ya, suap itu kan suap makanan bukan? Nah itu menyogok. Itu kan barang haram, perbuatan haram. Jangan sekali-kali nyogok ya. Ya sudah, kalau tes tak lulus deh, nggak usah nak nyogok ya. Nah itu Wong dalam itu biasa nak minta duit juga. Nggak usah pakai sogok-sogok. Ya pakai ya usaha aja, ikhtiar. Kalau memang tes ya tes. Ya. Kalau memang Allah menakdirkan lulus insya Allah. Ya itu aja. Karena kalau perbuatan menyogok itu nanti ujungnya pekerjaan itu tidak berkah. Nah ini pekerjaan tidak berkah itu ya akan menimbulkan kejelekan. Banyak orang karena nyogok akhirnya sudah masuk begawi, ya dia akan menuntut balik modal ya. Benar tak? Menuntut balik modal. Aku terima lah keluar duit 100 juta misalnya. Nah kaget kan, waktu diterima ya aku harus balik ke modal aku. Ujung-ujungnya apa? Nah biar cepat balik modal itu melakukan ya macam-macam. Ya nerimo sogokan pula, korupsi atau apa. Ya naudzubillah. Akhirnya gawenya tidak berkah. Yang seperti itu akan tidak berkah. Tidak usah nyogok, tidak usah. Cari yang pekerjaan yang bersih, yang banyak. Bersih masih banyak, pekerjaan yang bersih itu masih banyak. Fa in ja'u maka apabila datang siapa alladzina orang-orang Yahudi itu ya. Apabila datang siapa alladzina terhadapmu wahai Nabi Muhammad, litahkuma supaya menghukumi siapa engkau Nabi Muhammad bainahum di antara alladzina. Kalau dia datang meminta keputusan hukum, fahkum bainahum, maka hukumilah bainahum di antara mereka alladzina. Berilah hukum, ya hukum yang benar, yang memang sesuai aturannya. A'rid anhum, atau menjauhlah kamu anhum dari alladzina. Kalau dia maksa minta hukum yang ringan dan lain-lain, atau minta dibebaskan, ya udah usah dituruti, lebih baik talak itu apa? Biarkan aja, tinggalkan aja, tidak usah diurus ya. Karena posisinya kan Nabi kan menjadi seorang, ya ketika Nabi diangkat di Madinah, diangkat menjadi Rasul ya dari Mekah Madinah. Di Madinah itu kan menjadi kotanya Nabi ya. Berarti Nabi selain sebagai Rasul, pimpinan agama, juga sebagai pimpinan negara. Apa berarti? Presiden ya. Presiden Nabi itu. Kalau dulu tuh ya julukannya imam. Imam tuh bisa imam dalam urusan agama, bisa dalam urusan negara, pemerintahan, bisa dalam urusan militer. Jadi itu kalau zaman Nabi sama sahabat itu yang namanya pemimpin itu harus memiliki kemampuan lengkap. Ya agamanya bisa, terus urusan negara politik bisa, urusan ekonomi bisa, nah itu. Militer yang jadi panglima perang ya bisa, nah itu.
Itu luar biasa Rasulullah dan para sahabat itu ya. Kalau sekarang kan beda-beda ya. Urusan agama ada menteri agama, urusan militer ada panglima TNI, kan beda-beda ya. Sudah ada wilayah bidangnya masing-masing. Presiden itu tinggal ngatur aja. Fa in ja'uka litahkuma bainahum fahkum bainahum aw a'rid anhum. Hadza adabun ini. Hadza adabun ini itu at-takhyiru, menyuruh memilih. Itu at-takhyiru menyuruh memilih. Mansukhun itu dihapus biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala wa anihkum bainahum. Wa dan sesungguhnya kelakuan itu hukumilah kamu bainahum di antara alladzina al-ayah. Fayajibu maka wajib apal hukmu menghukumi bainahum di antara alladzina idza tarafa'u jika saling melapor siapa alladzina ilaina kepada kami. Wa huwa adabun yajibu al-hukmu itu asahu qaulai Syafi'i, paling sahihnya dua pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya dua qaul, yaitu qaul qadim dan qaul jadid itu. Nah, qaul yang paling sahih yaitu menghukumi wajib tetap menerapkan hukum bagi orang Yahudi ketika berada di wilayah orang-orang Muslim. Ya, kalau orang Yahudi melanggar ya dihukum. Ya. Tetap dihukum. Ya sama kayak kita ya. Tuh. Siapapun tidak ada bedanya di hadapan hukum, semuanya sama. Falau tarafa'u, maka apabila melaporkan siapa orang Yahudi ilaina kepada kami, wajib maka wajib apa hukum ijma'an dengan sepakatnya ulama. Begitu juga ketika terjadi kasus permasalahan antara orang Muslim dengan orang Yahudi, tetap ya diselesaikan lewat jalur hukum ya. Bukan berarti orang Yahudi yang dihukum Muslim yang bebas, belum tentu juga. Makanya hukum itu harus seadil mungkin, tanpa melihat golongan, tanpa melihat agama apa. Yang salah ya dihukum, yang benar ya selamat itu. Wa in tu'rid anhum, wa in tu'rid, dan apabila menjauh siapa kamu anhum dari Yahudi, fala yadurruka syai'a, fala yadurru maka tidak akan membahayakan siapa alladzina, yaitu orang Yahudi, tidak akan membahayakan siapa orang Yahudi terhadapmu, syai'an, terhadap sesuatu pun. Jadi tidak usah takut kalau kamu menjauh dari orang Yahudi, bukan dia akan mengancam macam-macam, tidak. Nah, tambah nanti banyak yang membela ya. In hakamta, apabila menghukumi siapa kamu bainahum di antara alladzina orang-orang Yahudi, fahkum maka hukumilah bainahum di antara alladzina bil qisti, dengan adil. Bil qisti dengan adil, bil adli yakni dengan adil. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhibbu, sesungguhnya Allah itu yuhibbu mencintai siapa Allah,
al-muqsitina, terhadap orang-orang yang adil. Al-adilina, yakni orang-orang yang adil, yakni orang-orang yang adil fil hukmi, di dalam menghukumi. Ayyuthibu, yakni memberi pahala siapa Allah, yakni memberi pahala siapa Allah, hum terhadap, memberi pahala siapa Allah, hum terhadap muqsitin. Jadi kalau nanti kamu jadi hakim, yo, putuskanlah perkara itu seadil mungkin, yang seadil-adilnya, seadil-adilnya. Jangan melihat sosok siapa dia, jangan, tetapi lihatlah kasusnya, masalahnya, duduk masalahnya seperti apa. Nah, itu. Dan jangan sampai terpengaruh oleh sogokan tadi. Nggak boleh itu. Sekarang itu sudah banyak hakim-hakim di penjara karena menerima suap kan. Itu jaksa karena apa tadi, korupsi, nerima suap. Makanya yang namanya hakim itu kan orangnya tidak dikenal. Nah ini kode etik dalam ke pengadilan itu, orang hakim-hakim itu jarang dikenal orang, jarang dikenal orang. Ya, beda dengan polisi. Kalau polisi kan cuma nangkap penjahat baik, yang urusan mengadili kan pengadilan, ya. Ya. Kalau polisi itu dikenal, siapa ini Kapolresnya, ya. Siapa ini Poldanya, Kapoldanya, siapa? Tahu kalau. Tapi kalau hakim pengadilan tinggi provinsi, siapa? Tidak kenal, tidak tahu siapa. Ya. Mengapa? Karena jangan sampai dia nanti kalau dikenal banyak orang, akhirnya orang mendekat. Jadi kalau orang banyak yang mendekat, mulai nanti dipengaruhi, diintervensi, campur tangan, macam-macam, ya. Nah itu. Apalagi nanti punya kedekatan dengan orang-orang tertentu kan, tahu-tahu yang orang itu kena kasus. Nah, kalau sudah punya kedekatan seperti itu, ya nggak adil jadinya, nggak adil. Jadi memang kode etiknya kalau hakim itu tidak boleh jadi orang yang dikenal, ya, menghindari popularitas, nggak boleh. Itu tadi supaya tidak diintervensi oleh orang. Jadi kalau menghukum, hukumlah dengan seadilnya, yaitu wa kaifa yuhakimunaka, wa kaifa, dan bagaimana, wa kaifa, dan hanya bagaimana, yuhakimuna meminta hukum siapa orang Yahudi ka terhadapmu, yuhakimuna meminta hukum siapa Yahudi ka terhadapmu. Wa indahum, dan itu di sisinya Yahudi, at-Taurat, adapun Taurat. Fiha, hanya itu di dalam Taurat, hukmullahi, adapun hukumnya Allah, birrajmi, dengan dirajam. Dengan dirajam. Istifhamu ta'jubin, itu istifham ta'jub. Ta'jub itu merasa aneh. Ailam yaqsidu bidzalika, ailam yaqsidu, yani tidak berniat siapa orang Yahudi, tidak berniat siapa orang Yahudi bidzalika, dengan itu hukum, tidak berniat ma'rifatul haqqi, terhadap mengetahui perkara yang hak, perkara yang benar. Orang Yahudi minta hukum bukan mencari kebenaran, tapi mencari yang mana yang menguntungkan.
Balma tetapi perkara huwa yang adapun ma itu ahwanu lebih ringan alaihim atas Yahudi. Nah ini sudah wataknya banyak orang ketika di sidang diadili kepingin hukuman yang ringan itu. Tsumma yatawallawna kemudian berpaling siapa Yahudi uriduna yani menjauh siapa Yahudi an hukmika dari hukummu birrajmi dengan dirajam al-muwafiqi yang cocok di kitabihim kepada kitabnya Yahudi. Min ba'di dzalika tahgimi dari setelahnya itu meminta hukum. Min ba'di dzalika tahgimi dari setelah itu meminta hukum. Wa ma ulaika bil mu'minina wa ma dan tidak ada ulaika adapun mereka Yahudi itu bil mu'minina orang-orang yang iman. Jadi tidak termasuk orang yang iman. Kenapa? Taurat yang diturunkan kepada orang Yahudi tidak mereka laksanakan. Padahal Taurat juga mengatakan kalau orang berzina dirajam. Zina muhsan kemarin kan dirajam. Tapi mereka tidak mau dirajam. Maunya hukuman yang lain. Padahal Taurat mengatakan dirajam. Nabi juga di dalam Islam memutuskan dirajam. Orang putranya sahabat saja siapa pernah berbuat mabuk apa itu di dalam sebuah kitab tuh Sayyidina Umar bin Khattab itu punya putranya agak membeling, nakal. Ya, ketika menjadi khalifah itu ya. Ya, mabuk, ketahuan mabuk akhirnya dihukum. Hukumnya apa kan cambuk ya mabuk itu ya. Mabuk atau berzina itu masalah itu. Mabuk terus berzina kan? Akhirnya kan khalifah memutuskan harus tetap dihukum. Nah, harus tetap dihukum. Tetapi anaknya juga dengan ikhlas dan ridhonya juga menerima keputusan. Akhirnya dihukum. Nah, dicambuk. Setelah dicambuk itu mati ya, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia itu diimpikan sahabat Umar itu kalau dia berada di sampingnya Rasulullah. Nah, itu. Jadi putranya itu yang meninggal karena dihukum itu berada di samping Rasulullah. Karena apa? Karena tadi dia menerima hukuman dan memang ya bertaubat, mengakui kesalahannya. Sekalipun anaknya khalifah. Jadi ya kalau memang kita bersalah ya sudah pasrah saja menerima sanksi hukuman. Ya. Jangan tambah kepingin mau bebas dari hukum. Nah ini nelpon walinya tidak terima. Dihukum tidak terima. Konsekuensinya kan kalau melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran kan dihukum. Nah itu.
Inna anzalna Taurata fiha huda. Inna sesungguhnya kami itu anzalna menurunkan siapa kami at-Taurata terhadap kitab Taurat. Fiha yang itu di dalam Taurat hudan adapun petunjuk. Hudan adapun petunjuk minad dhalalati dari kesesatan. Di dalam Taurat ada petunjuk yang menjauhkan orang dari sesat. Wa nurun dan cahaya. Wa nurun dan cahaya, bayanun itu menjelaskan lil ahkami kepada beberapa hukum. Yahkumu yang menghukumi biha dengan Taurat, yang menghukumi biha dengan Taurat siapa nabiyuna para nabi, siapa nabiyuna para nabi min Bani Israil dari Bani Israil, dari kaum Bani Israil. Alladzina rupanya orang-orang aslamu yang pasrah siapa alladzina yang qadu yani mengikuti atau taat siapa alladzina Allah terhadap Allah lillahi apa Allah itu yang qadu yang mengikuti siapa alladzina lillahi kepada Allah. Jadi ini Nabi menghukumi orang-orang menggunakan Taurat dulu ketika Bani Israel. Menghukumi kepada siapa? Lilladina kepada orang-orang. Lilladina kepada orang-orang hadu yang Yahudi siapa alladina? Hadu yang Yahudi siapa alladina? Warabbaniyun dan beberapa ulama. Warabbaniyuna dan beberapa ulama. Al-ulama yani ulama minhum dari alladzina. Wal ahbaru dan beberapa orang alim. Wal ahbaru dan beberapa orang alim. Al fuqaha yani beberapa ahli fikih. Jadi dalam agama Yahudi itu ada ulama juga ya. Ulama, orang-orang pintar juga ada. Namanya rabbaniyun. Kalau yang ahli hukumnya namanya apa tadi? Ahbar. Ada yang mengatakan ahbar itu pendeta. Bima dengan perkara ai bisababil ladzi. Ai bisababil ladzi yani dengan sebab perkara ustuhfidhu yang dijaga. Ustuhfidhu yang dijaga siapa alladzina Ustaudi'u yang dititipkan siapa alladzina terhadap ma ai istahfadha yani menyuruh menjaga ai istahfadha yani menyuruh menjaga hum terhadap alladzina siapa Allah menjaga apa iyahu terhadap ma. Apa itu ma? Min kitabillahi bayannya kitabnya Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada mereka orang Yahudi ulama-ulamanya untuk menjaga kitabnya Allah. Menjaga itu ya dengan mengamalkannya. Menjaga dari apa? Ayyubadilu dari mengganti siapa alladzina terhadap kita billah. Jangan sampai dirubah diganti. Ya, tapi lagi-lagi orang Yahudi itu atau orang Bani Israel itu sifatnya membangkang. Suruh jago bukannya dijago tambah ya ditinggalkan bahkan dirubah kitabnya itu. Wa kanu dan ada siapa alladzina hadu warabbaniyun. Baganu dan ada siapa alladzina hadu warabbaniyun alaihi atas kitabillah
itu syuhada'a, beberapa orang yang menyaksikan, beberapa orang yang menyaksikan annahu sesungguhnya kitabillah itu hakun benar. Fala takshabu maka jangan takut siapa kamu. Jangan takut siapa kamu. An-nasa terhadap manusia ayyul yahudu, wahai orang Yahudi. An-nasa terhadap manusia ayyuhal yahudu, wahai orang Yahudi. Fi idhari ma, jangan sampai kamu takut, sungkan atau merahasiakan. Fi idhari ma, di dalam menampakkan perkara, di dalam menampakkan perkara ma indakum yang ada di sisi kalian, yang ada di sisi kalian min naati Muhammadin dari sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warrajmi dan hukuman rajam, warrajmi dan hukuman rajam wa ghairihi ma dan selainnya naati Muhammad warrajmi. Jangan sampai kalian merahasiakan hal-hal yang harusnya ditampakkan. Wasyauni, wasyau dan takutlah kalian nih terhadap saya. Fi kitmanihi, di dalam menyimpan kitabillah. Jangan sampai disimpan atau bahkan dirubah, jangan. Kalau memang benar sampaikan. Kalau memang itu ada di dalam kitab Allah Taurat, ya disampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Al-haqqa itu bisa macam-macam ya. Bisa ya ayat-ayat Allah, bisa ya kebenaran, bisa. Wala tashtaru bi ayati dzamanan qalila, wala tashtaru dan jangan menjual siapa kamu, tastabdiluna yani mengganti siapa kamu, bi ayati dengan beberapa ayatku, tsamanan terhadap harga, qalilan yang sedikit. Jangan sampai gara-gara dunia kita menjual kebenaran ayat-ayat Allah. Tuh. Contohnya ya, kalau haram ya katakan haram, kalau halal katakan halal. Jangan sampai gara-gara dimusuhin orang, gara-gara kagak dipecat dari pekerjaannya. Nah itu menjual ayat Allah, itu sama dengan menjual hukum Allah diganti dengan dunia yang sedikit. Dunia ini kan sedikit ya. Sebanyak-banyaknya dunia itu sedikit. Sebanyak-banyaknya dunia, uang itu tetap sedikit. Ngapa kok dikatakan sedikit? Karena ketika mati nggak akan dibawa. Sedikit pun kita tidak bawa. Wong kayo misalnya, duitnya banyak, kalau mati, selesai. Itu uang itu akan jadi punya orang kan, diwarisi kan punya orang kan. Jadi dunia itu akan berpindah menjadi milik orang ketika udah meninggal, mati kan. Punya istri cantik, mati, diincer wong. Ya udah. Ya, istri cantik masih muda pula udahnya. Suaminya mati. Dah lama istri itu. Dah lama. Itu dunia ya. Punya uang banyak, mati, diwaris ke. Tuh. Jadi punya anaknya, punya siapanya ya.
Jadi itu dunia itu qalilan, samanan qalilan. Minad dunia dari dunia. Minad dunia dari dunia ta'khuduna. Ta'khudu yang mengambil siapa kalian hu terhadap samanan qalilan. Mengambil siapa kalian hu terhadap samanan qalilan ala kitsmaniha. Atas menyimpan ayatillah. Ayati tadi, atas menyimpan ayati. Wa man lam yahkum bima anzalallah, man adapun siapa itu lam yahkum, tidak menghukumi siapa man bima dengan sesuatu anzala yang menurunkan siapa Allah faulaika humul kafirun. Faulaika maka adapun mereka man Faulaika maka adapun mereka man hum yaman itu al kafiruna, orang-orang yang kafir. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukumnya Allah, dia kafir gitu. Inilah yang dijadikan ayat untuk menentang hukum negara oleh orang-orang yang ekstrim membela agama itu ya, banyak. Orang yang keras membela agama, ingin mendirikan Indonesia negara Islam ya. Ini dalilnya yang sering dipakai oleh mereka itu. Barang siapa tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Nah, kita ini pakai hukum apa di negara kita? Hukum Belanda katanya ya. Undang-undang kita tuh katanya tuh warisan Belanda. Tetapi kan ya undang-undangnya dulu Belanda, tapi kan sudah direvisi, dirubah. Cuman memang kita tidak mengatasnamakan hukum Islam. Tidak mengatasnamakan hukum Islam, tetapi mengakomodir itu memasukkan nilai-nilai Islam di dalam hukum kita. Ya, makanya tetap ada hukum Allahnya di dalam hukum kita itu. Contohnya seperti orang nikah. Nikah kan ya pakai hukum Islam kan. Ada saksi, ada wali. Nah itu kan tetap pakai hukum Islam. Tuh, pengadilan agama ketika cerai pun pakai hukum Islam. Nah, itu. Jadi bukan tidak ada hukum Islam di dalam hukum kita, namun memang tidak dinamai hukum Islam. Ada sebagian aja yang hukum Islam seperti KHI itu, kompilasi hukum Islam itu yang dipakai oleh pengadilan agama itu. Ada sebagian menggunakan hukum Islam. Ada. Tetapi memang ada yang sebagian belum hukum Islam seperti korupsi. Ya, kalau korupsi itu harusnya kan potong tangan, itu kan mencuri kan. Tapi kita cuman penjara. Tapi sebenarnya itu tujuannya adalah ya untuk sama dipotong tangan supaya tidak ngulangi, di penjara juga supaya tidak ngulangi. Supaya ada unsur kapok jero. Nah itu. Supaya ada unsur jero. Tapi ya tinggal wong yang memang jero dah. Kadang sudah keluar penjara masih baik kadang-kadang. Jadi ini yang dipakai oleh mereka, mengatakan orang-orang Indonesia itu kafir, makanya halal dibunuh. Mengapa? Karena hukumnya tidak pakai hukum Islam, hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka berarti Indonesia harus dirubah negaranya menjadi negara Islam. Emangnya semudah itu merubah negara Islam? Nah, tidak mudah ya. Mengatur negara itu tidak mudah. Itu. Yang penting nilai-nilai Islam tetap lestari, tetap ada. Kita bukan negara Islam,
Tapi ajaran Islam berjalan di negara kita. Kita ini bersyukur ya, bukan negara Islam, tapi tahlilan, maulid, istighosah, sholawatan. Bahkan sholawatan itu bukan cuma di rumah, nah, di lapangan, di gor, di istana. Istana negara pernah juga sholawatan. Istighosah pernah istana negara. Ya. Nah, beruntung kita, meskipun bukan negara Islam, tapi ajaran Islam berkembang. Nah, sebaliknya ada negara Islam, tapi ajaran Islam dibatasi, tidak boleh sembarangan. Contohnya apa? Mekah. Di Mekah itu negara Islam, tapi kegiatan Islam itu dibatasi, tidak bisa sembarangan, harus izin. Kalau tidak diizinin tidak boleh. Pengajian seperti ini, pengajian seperti ngaji kitab, ngaji apa ini? Sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan ketangkep. Iya, ketahuan ketangkep. Karena apa? Karena yang seperti ini nggak sama pahamnya. Pemerintah Saudi itu kan pahamnya apa? Wahabi. Dan orang-orang yang ngaji-ngaji kayak ini kan pahamnya kan paham Sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Yang tak sepaham dengan Wahabi tak boleh. Oh, seperti ya pondoknya siapa? Pondoknya Sayyid Muhammad di Rusaifah itu tertutup. Kalau orang ngaji itu ya orang santri-santri di dalam aja. Kalau ada orang yang datang itu cuman orang-orang tertentu, kalangan-kalangan tertentu yang memang dekat dengan apa? Mudirnya, dengan kiainya di situ. Nah, itu. Dan tidak sembarangan mutu-mutu. Kalau ketahuan bisa ditangkap. Padahal itu negara Islam. Nah, itu. Apalagi mau mengadakan istighosah, maulid akbar di sana itu tidak bisa sembarangan. Harus izin dulu, disetujui atau tidak. Jadi ya kita alhamdulillah bersyukur meskipun bukan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam, ajaran Islam bisa berkembang terus. Faulai qaumul kafiruna bihi dengan ma. Wa gadabna dan menetapkan siapa kami, faradna yakni mewajibkan siapa kami. Menetapkan wa faradna yakni mewajibkan siapa kami alaihim atas Yahudi. Alaihim atas Yahudi fiha di dalam Taurat. Fiha di dalam Taurat, ayat Taurat yakni Taurat, menetapkan anan nafsa sesungguhnya anan nafsa sesungguhnya jiwa, sesungguhnya badan atau jiwa itu tuqtalu dibunuh apa nafsa, itu tuqtalu dibunuh apa nafsa bin nafsi sebab membunuh jiwa, sebab menghilangkan jiwa. Idza qatalat yani ketika membunuh apa an-nafsa terhadap nafsi. Jadi kalau bunuh ya dibalas bunuh. Namanya apa tuh? Qisas. Bunuh orang ya harus dibunuh, qisas. Ini hukum di dalam Taurat juga seperti itu, bukan cuman di dalam Al-Qur'an. Wal aina dan sesungguhnya mata, wal aina dan sesungguhnya mata itu tuqfa'u diculek atau diculek. Oh, diculek. Bila ini sebab nyulek mata. Nyulek ya dibales diculek. Bila ini sebab nyulek mata.
Wal anfad dan sesungguhnya hidung. Wal anfad dan sesungguhnya hidung itu yujada'u di apa nih? Dikeroain, dikeroak. Apa ya? Ya dipotong, ya bisa dipotong. Itu yujada'u dipotong apa? Anfa bil anfi sebab memotong hidung. Wal udhuna dan sesungguhnya telinga. Sesungguhnya telinga itu tuqta'u dipotong apa? Udhuna bil udhuni sebab motong telinga. Iya, telinganya terpotong, ya bales. Yang motong itu dipotong pula kan. Wasinna dan sesungguhnya gigi. Gigi juga. Itu apa itu? Tuqtalau dicabut atau dilepas apa sinna. Itu tuqtalau dilepas apa sinna bisinni sebab melepas gigi. Nah, jadi innan nafsa bil nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bis sinni. Nah, itu namanya kisos. Ngilang ke nyawa bales, dihilang ke nyawanya juga. Nah, itu. Jadi berlaku hukum kisos. Tindak kejahatan itu ya. Tapi orang sekarang itu berpikirnya hal yang menguntungkan. Ya udah, hal yang menguntungkan. Giginya hilang sikok, ada usah bales ah. Cukup nuntut baik berapa. Oh kan? Gigi kan bisa pakai gigi palsu ya. Pakai gigi palsu. Yang penting itu untung. Yang penting untung, dapat duit berapa sekian misalnya kan. Nah, itu. Ya, otak orang sudah otak duit, otak materi ya. Nah, itu. Karena kalau dia bales ngilang ke gigi wong kate untung kan. Tambah nyapek-nyapek ke kan. Nah, itu. Mending ya dapat untung lah. Wa fi qiraatin dan di dalam satu bacaan birrabi dengan dibaca rofa. Dengan dibaca rofa fil arba'ati di dalam 4 kalimat. Wal juruha dan adapun beberapa catu. Wal juruha dan sesungguhnya beberapa catu. Bil wajah ini dengan 2 bentuk, ada wal juruhu, ada wal juruha. Dengan 2 bentuk itu qisasun menjadi kisos. Juruha itu beberapa luka ya. Catu itu maksudnya luka. Ayyuqtassu yakni dikisos. Ayyuqtassu yakni dikisos siapa man fiha di dalam juruh. Idza amkana jika mungkin apa kisos. Kalian di seperti tangan, warijli dan kaki, wadzakari dan zakar. Ngilang ke zakarmu, yo, zakarnya hilang ke bulu. Hati-hati makanya. Hah? Itu. Tangan balas tangan, kaki balas kaki, zakar pun dibalas zakar. Wa nahwi dzalika dan sepadannya itu yadi warijli wadzakari. Wa ma dan adapun perkara. Wa ma dan adapun perkara la yumkinu yang tidak mungkin fihi di dalam ma apalah hukumatu memberikan hukuman. Kalau yang tidak mungkin memberikan hukuman, wa hadza adabun wa hadzal hukmu adabun ini hukum
Oh, saya ulangi. Wa ma adapun perkara la yumkinu yang tidak mungkin apa mah, la yumkinu yang tidak mungkin apa mah, itu fihi itu di dalam ma al hukumah itu adapun diat hukumah. Diat hukumah atau diat hukumah itu ganti rugi. Nah, ya. Sesuatu kalau tidak bisa diperhitungkan kisosnya itu tidak bisa, berarti ganti rugi. Kalau sesuatu potong itu bisa kisos. Jarinya hilang, potong kisos. Tangan hilang, potong kisos. Ya. Tetapi kalau luka, yang sering ini luka. Kalau luka biasanya goresan pisau misalnya. Berapa tusukan misalnya atau berapa goresan. Nah, itu susah nak ngisosnya. Susah. Karena nak gores itu kan takutnya kelebihan. Nak ngisos sembales itu dah. Takutnya kelebihan. Maka di dalam fikih itu ada namanya diat hukumah, ganti rugi. Dendo lah, semacam dendo. Ganti ruginya berapa juta misalnya kan satu goresan. Nah, itu. Jadi kejahatan itu juga bisa diuangkan ya, hati-hati. Wa hadzal hukmu adabun ini hukum. Wa hadzal hukmu adabun ini hukum wa in kutiba alaihim, wa in kutiba walaupun diwajibkan apa hadzal hukmu. Wa in kutiba walaupun diwajibkan apa hadzal hukmu alaihim atas Yahudi, alaihim atas Yahudi fa huwa maka adapun hukum, fa huwa maka adapun hukum itu muqarrarun ditetapkan. Itu muqarrarun ditetapkan fi syar'ina di dalam syariat kita. Jadi hukum ini awal mulanya untuk orang Yahudi tapi kemudian untuk kita juga, untuk syariat agama Islam juga. Kisos itu ya. Faman maka adapun siapa? Faman maka adapun siapa itu tasaddaqa bersedekah siapa man? Bersedekah siapa man bihi dengan kisos, dengan kisos aibil kisos yakni dengan kisos bi'an makana dengan memperbolehkan siapa man, dengan memperbolehkan siapa man min nafsihi dari dirinya man, fahuwa maka adapun tasaddaqa, bahwa maka adapun tasaddaqa itu kafaratun menjadi pelebur dosa. Pelebur dosa lahu bagi man lahu bagi man lima kepada perkara atau yang melakukan siapa manhu terhadap ma. Jadi kalau dia bersedekahnya dengan apa? Dengan dia pasrahkan dirinya untuk dikisos. Ini ada nilai sedekahnya ya, sedekah nyawa. Nah iya, dia bunuh wong, dia harus pasrah untuk dibunuh kan? Berarti dia mensedekahkan nyawanya untuk dikisos. Ya, dia motong kuping wong, berarti dia sedekah kuping, ya kan? Sedekah kuping. Nah, sedekah itu maka akan dinilai oleh Allah kafaratun lah, menjadi pelebur dosanya. Nah, itu jangan dikira hukum Islam itu cuman tampaknya jahat kayak gitu, tidak, tapi ada unsur melebur dosa. Wa man lam yakum, man adapun siapa itu lam yahkum tidak menghukumi siapa man, tidak menghukumi siapa man bima dengan perkara anzala yang menurunkan siapa Allah fil qisas di dalam kisos wa ghairi dan selain kisos, faulaika maka adapun mereka man, faulaika maka adapun mereka man hum ya ulaika itu adz-zalimuna, orang-orang yang zalim. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, faulaika humudz-zalimun. Tadi kafirun ya, sekarang zalim. Tapi ya nggak boleh kita memastikan kalau negara kita tidak menggunakan hukum Allah tuh enggak.
Ya, cuman memang warisan Belanda pasti ada karena kita dulu dijajah Belanda, tapi kan semakin kesini mulai semakin dirubah itu. Hukum-hukum sudah berubah. Ya, urusan agama jelas pakai hukum Islam, nah, itu. Pakai hukum Islam itu. Wa qaffayna wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warudduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.